gejala yang dikeluhkan biasanya pada penderita diabetes itu ada biasanya kalsium, polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan dan kesemutan. Untuk poliuria itu biasanya penderita diabetes itu kan sering kalau malam terbangun untuk ya pipis, itu namanya poliuria bapak. Rasa ingin buang air kecil yang berlebihan pada kering, kering, mulut kering itu juga kering, haus kan. Lalu ada penurunan berat badan dan sering kesemutan. Lalu untuk komplikasi pada diabetes mellitus itu ada hipertensi. Bapak tadi juga ada hipertensi, lalu ada stroke, lalu ada katarak atau biasanya disebut glukoma. Itu biasanya berpengaruh diabetes itu ada pengaruhnya ke mata. Biasanya penyakitnya disebutnya glukoma. Itu biasanya kalau gula darahnya udah tinggi banget, nah itu bisa terkena glukoma sampai kebutaan. Lalu ada gangguan tidur. Selama ini bapak ada gangguan tidur? Iya, ada. Lalu ada tidur lu ikat kok. Orang tani-tani, itu gairah kami. Lalu ada ini kalau pada gigi dan mulut itu tadi mulutnya sering kering gitu ya, sering haus. Lalu ada kalau gigi itu bapak kemarin ada indikasi giginya hilang tiba-tiba nih? Ya kan kayak kumpil gitu. Itu juga ada indikasi karena bisa jadi karena diabetes juga. Lalu ada serangan jantung, lalu gangguan ginjal, lalu gangguan Jiwa. Gangguan ginjal. Jiwa. Kaget saya. Gangguan ginjal bapak. Ginjal. Lalu Gagal dewe. Kelihatan interaksinya. Lalu ada gangguan saraf juga. Lalu ada gangguan otot seperti itu. Lalu penyebab diabetes mellitus sendiri itu apa? Biasanya konsumsi gula berlebihan dari kebutuhan per hari. Lalu ada makan makanan tinggi lemak. Lalu sering mengkonsumsi daging olahan itu seperti kayak sosis, nugget, kornet seperti itu. Yang bukan dari pangan segar atau pangan yang fresh gitu. Lalu ada konsumsi camilan kemasan berlebih seperti roti kemasan gitu ya. Seperti ini juga di tempat itu juga di zaman. Masih ya. Mungkin bisa dikurangi aja ibu, bukan tidak boleh tapi dikurangi untuk frekuensi makannya. Lalu ada konsumsi alkohol berlebih. Enggak, kamu enggak pernah mengonsumsi alkohol. Ya itu mungkin cuma sekedar Saiki ya bisa zaman usia Dulu, muda kan yo. ini bertanyakan ini kok. Masa tua ini enggak pernah minum alkohol. Apa Sprite, apa Coca-Cola, apa itu enggak pernah. Apalagi bir, enggak pernah. Tapi kalau masih muda lain, muda kan lain. Muda kan segagah ya. Di samping itu kan pergaulan anak muda ya. Lalu untuk diet bagi penderita diabetes sendiri itu yang perlu diperhatikan Bapak, perhatikan jumlah porsi makan. Ya. Perhatikan jumlah porsi makan, lalu perhatikan frekuensi makan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Itu atau makan sering tapi jangan terlalu. Kalau tidak ada selingan, cemilan misalnya nggak ada kan gitu. mungkin bisa makan buah atau Selingan. selingan itu cemilan gitu. Oh, camilan. Kalau pas ini ada, kalau pas tidak ada. Lalu untuk bisa batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Lalu kalau bisa hindari makan sebelum tidur. Nah untuk makan malam itu idealnya itu jam 5 sampai jam 7 ya Pak Bu. Di atas itu tidak dianjurkan atau tidak disarankan karena tubuh kita itu juga perlu istirahat untuk menggiling. Ya, seperti itu. Lalu ganti gula dengan gula yang rendah kalori. Gula rendah kalori itu
di samping gula tebu itu ada gula singkong, ada gula jagung seperti itu. Kalau Bapak tadi katanya minum kopi diganti dengan gula aren. Gula aren. Untuk gula aren sendiri itu mungkin untuk penderita diabetes tidak disarankan karena jumlah kalorinya masih tinggi atau kadar gulanya masih tinggi. Mungkin bisa diganti dengan gula Jagung. gula stevia atau gula singkong atau gula jagung, atau mungkin bisa beli di toko-toko terdekat itu kan ada pengganti gula nggih. Gula stevia itu gulanya Biasanya di supermarket ada Bu, atau di online shop itu juga banyak seperti itu. Karena perbandingan antara gula tebu, gula aren, sama gula singkong, gula jagung itu yang paling rendah kalori itu maksudnya masih aman itu ada di gula stevia atau gula jagung itu seperti itu. Kalau gula pasir sudah lama saya enggak pakai. Berarti selama ini gantinya gula aren nggih. Gula aren. Lalu di sini saya membuatkan rekomendasi menu sesuai dengan tujuan intervensi saya tadi. Untuk makan pagi, Bapak bisa makan nasi, 2 centong nasi mungkin 2 centong. Saya sak pucuk centong harus 2 centong. mungkin segini atau kurang. Sak pucuk centong. Berarti Nek 2 centong ya makan siang aja enggak sampai kok. berarti Paling segini sak centong. kurang dari ini gitu. Nah, kurang. Kalau makan pagi lo ya. Oh, Makan pagi itu sak pucuk centong. Ya kalau dulu Tapi- kan yo 2 centong. Ini enggak. mungkin karena ini sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan gizi Bapak per hari. Nah mungkin bisa diganti mungkin 2 centong atau 1,5 kalau mungkin kerasa Bapak Lapar. bukan mungkin Bapak sehari-hari makannya 2 centong satu centong itu ya. Ya. Tapi untuk Enggak centong naik enggak kebal. ya naik ke 2 centong itu juga mungkin bisa pelan-pelan atau dari 1,5 centong, jangan langsung 2 centong, takutnya kalau tiba-tiba kan Nah ini tadi aja naik kok. Biasanya 61, 62, 63. Melejit ya. Padahal makannya ya tak atur sak pucuk centong, enggak 2 centong. mungkin kita bertahap Ya. dulu, jangan langsung 2 centong juga nggak apa-apa. Lalu ada protein hewaninya, ada telur bumbu kuning. Bumbu kuning itu biasanya kalau orang Jawa nyebut itu terek itu nggih Bu. Kalau Ya yang biasanya orang jual itu terek itu. bumbu tere. Nggih. Untuk telurnya itu ini kalau di sini itu kan 55 gram gitu. Biasanya porsi telur 1 butir itu 55 gram sampai 60 seperti itu. Jadi bisa makan 1 butir telur ini, mungkin masaknya bisa pakai bumbu kuning atau direbus juga. kuningnya kulit. Nggih, kuning. Atau telur bacem tapi jangan ditambah kecap lagi, pakai gula aren aja. Lalu ada tumis sawi putih. Untuk porsi sayur normal itu 100 gram. 100 gram biasanya bisa dilihat dari ini kok, segini. Mungkin kalau aslinya itu besar nggih, Ya. mungkin bisa dikurangi, bisa mungkin sawi itu kalau di food model atau alat praktiknya segini Pak. Cuman kalau biasanya lebih yang asli itu kan besar ya. Mungkin separuhnya itu udah 100 gram. Lalu ada pisang. Biasanya Bapak mengkonsumsi pisang itu Ya segitulah. segini Ya, ya. wajar. Ya. Kadang ada yang gede lagi tapi paling separuh. Kalau gede separuh, kalau cepian 1. 50 gram deh biasanya. Lalu untuk selingannya yang aman untuk penderita diabetes itu singkong rebus, Bu. Karena singkong itu termasuk karbohidrat. Nah, untuk di sini fokusnya ke pengolahannya biar gulanya Ya, dikukus. gulanya itu jadi rendah gitu. Bisa mengkonsumsi singkong rebus. Dan singkong rebusnya saya saranin segini Bapak. Ya. 1 buah ini sudah cukup, atau 1 ini ditambah setengahnya lagi juga
udah Ya cukup. sekian cukup. Biasanya bapak konsumsinya segini Ya atau lebih kadang-kadang besar atau separuh. lebih separuh. Ya kadang-kadang separuh nanti dia lagi gitu. Lalu ada selingan lainnya, ada buah jeruk. Ya Buah jeruknya mungkin ya segini atau lebih besar dari ini ya juga segitulah tidak jeruk apa-apa. dua. Iya. Lalu untuk makan siang nasinya itu 2,5. 2,5. Nggih. Biasanya bapak konsumsinya berapa? Ya pokoknya saya kalau Dua pagi setengah satu centong. centong, nah, ya. Kalau siang sak centong. Oh, satu centong. Iya nggih. 1 centong. Satu Kalau centong biasanya di segini nggak ya, Pak? ya kurang lebih sekian. Tapi ya menurutnya lo ya apa? Kalau misalnya kok kurang tambah gitu biasa. Dan centong itu kan juga beda-beda ya, Pak. Ya. Biasanya bentuknya juga bisa mempengaruhi Tuh jumlah centongnya centong porsi aspal. makannya. Centong. Wajar lah centong biasa. Lalu ada saran lagi ikan lele karena bapak suka Ya, ikan lele, ikan saya lele. masukin ikan lele. Itu bisa biasanya bapak ikan lele goreng gitu. Goreng, kalau udah goreng bakar. Nah itu bisa diganti dengan ikan lele bumbu rujak atau pepes ikan lele. Pepes. Gitu. Karena pengolahan juga Nah pepes itu biasanya beli. Oh, Ada yang menawarkan, tapi kalau nyonya suruh mepes kerepotan. Oleh lalu godong. lalu ada sayur asem tapi tanpa kacang-kacangan. Oh ya. Karena Lalu bapak labu kan siam. ya labu siamnya segini Kol. tapi setengahnya lagi mungkin Iya. karena labu siam biasanya banyak Gede, ya. gede. Lalu ada bapak juga punya itu ada apa tanaman stroberi Kebiri. ya, Ya. itu bisa dimasukin dalam menu sehari-hari bapak. Kalau pas buah ya Hmm. bisa, kalau pas tidak buah ya. Ini pas tidak buah. Baru Mungkin bisa diganti pisang Ya, atau bisa. jeruk pisang susu kemarin atau alpukat juga bisa bapak. dekat ya. Lalu untuk selingannya ada pisang rebus. Pisang rebus dan Jadi, pisang rebus mau kalau sampai pisang rebus. pisang rebus ya mungkin bisa mengkonsumsi 1 sampai 2 itu sudah cukup nih. Wah paling satu. Oh, kali ini. Lalu ada buah alpukat. Oh, suka alpukat? Suka Suka. Mungkin di alpukat. jus. Oke, mungkin untuk alpukat itu kalau segini itu biasanya 60 gram, mungkin 60 separuh lebih, tapi jangan 1 kilo Pak. Mungkin lebih dari 60 gram, tapi jangan sampai yang alpukat kan buahnya mungkin beda-beda gitu. Ya. Mungkin kalau yang besar mungkin 1 atau setengah cukup, cuman idealnya segini. Kayak gitu. Kalau separuh di jus ya kelihatannya. Kalau di jus boleh tapi jangan mungkin kalau ditambah gula yaitu jangan pakai gula pasir. Maksudnya di Madu. sana tidak pakai gula. Kalau madu? boleh, cuman madu itu juga lihat madunya dulu ya karena apa ada tambahan gula atau tidak itu juga berpengaruh. Lalu jangan ditambah dengan susu. Biasanya kan ada susu kental manisnya gitu yang coklat itu kalau jus alpukat. Nah mungkin Susu coklat. ya mungkin tidak disarankan untuk ditambahkan dengan susu kental manis coklat itu karena itu mengandung gula tinggi juga. Lalu untuk makan malam itu ada nasi 1,5 centong itu cukup. Ya, Mungkin separuhnya ini kok. ya, ya separuh. Lalu ada pepes ikan nila. Terus suka ikan nila? Ya suka lah. Pas di Bandungan gitu pesen. Mungkin 1 bungkus pepes cukup gitu. Lalu ada untuk sayurnya terong balado itu 1 mangkuk. Itu masak balado. Terong? Ya. Oh iya. Ada terong balado. Bener. Oke. Mau nyicipi boleh. Lalu bisa dibalik Pak. Untuk makanan-makanan yang bisa dihindari itu tinggi gula dan tinggi kalori. Seperti roti manis gitu yang bisa biasanya dijual-jual gitu. Itu mungkin bisa dihindari. Lalu seperti coklat, lalu ada cookies atau roti-roti kering gitu juga bisa Ya. dihindari nggih. Atau boleh makan cuman frekuensi dan jumlahnya harus diperhatikan ya Ya. Pak.
Lalu ada buah semangka yang tidak disarankan itu ada semangka, lalu ada mangga, lalu ada durian, ada nanas, ada melon. Lalu untuk makanannya itu mie instan gitu kok, atau mie yang dijual di pinggir jalan itu mungkin boleh, cuman frekuensi makannya itu bisa dikurangi, mungkin sebulan sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Lalu untuk makanan kaleng seperti sarden atau buah-buahan kaleng seperti itu bisa dikurangin juga, mungkin sebulan sekali itu cukup, jangan sering-sering, dan jumlahnya jangan terlalu banyak. Lalu ada fast food atau makanan cepat saji seperti hamburger atau ayam kentucky yang dijual di restoran-restoran atau pinggir jalan seperti itu. Lalu makanan yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes itu biasanya ada alpukat, lalu ada stroberi, ada pir, ada jeruk, ada pisang. Lalu untuk sayurannya itu ada wortel, labu siam, iya, terong, sawi putih, lalu ada timun, terus lalu ada kecambah juga nih. Tambah boleh. Boleh. Jagung. Lalu untuk karbohidratnya oatmeal. Tahu oat buatan Pak? Apa? Oat itu serealia itu yang biasa kayak Quaker oat itu yang biasa Belum pernah. belum. Biasanya mungkin bisa disarankan karena ini rendah gula juga, nggak ada tinggi serat. Lalu ada jagung. Nah untuk jagung sendiri itu lebih baik pengolahannya sama direbus atau dikukus. Tapi mungkin setengahnya ini jangan satu, karena Satu. jagung itu juga tinggi karbo juga kan Pak. Nah jadi Kalau mungkin bisa satu, di kebanyakan? ya boleh sih, cuman tergantung beratnya juga, besar kecil sedang, nah seperti itu juga berpengaruh. Lalu ada ubi atau kentang itu Aman ini. dia aman, tapi ya pengolahannya juga Direbus, ya direbus, enggak digoreng. digoreng. Seperti kentang kan digoreng, Nggih. baru digoreng terus diulek, kayak bumbu jadi bergedel. Kalau itu nanti tinggi lemaknya jadi Nah, kan banyak. itu kan termasuk lauk. Misalnya makan soto, wah ono bergedel, ono tempe. Jelas aku milih bergedel, nah, tempe mesti playon, gizi saya kan Oh, karena tidak. itu Nah, keras. tapi kalau bergedel kan, oh jadi sate, barang tak lirik kok. Karena itu dia Pak ada masalah dalam Jane seneng sate kerang, paling seneng ya. mungkin perkedelnya itu satu yang kecil itu cukup ya, karena Iya. soto itu kan juga ada nasi, ada Heeh. bihun, Ada itu mie kan goreng, ada double, tambah. ada double karbonya, mungkin bisa dikurangin atau diganti. Kalau saya soalnya nggak seneng. Oh, berarti tanpa soon Tanpa gitu. soun. Soto tanpa soun saya kalau pesen ya. Lalu untuk pengaturan makanan diet pada diabetes mellitus itu yang harus diperhatikan jumlah kalori. Biasanya ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik. Seperti itu. Lalu disarankan untuk membatasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, jagung, kentang, ketan, roti, dan lain-lain. Di sini bukan dilarang ya Pak, cuma dibatasi dan diatur saja gitu. Mungkin ya tadi satu centong, makanan 2 tidak centong. harus setiap hari makan itu. Iya, Harus seperti ada itu. sering-sering. Lalu dia ini dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Mungkin dari tadi Bapak yang mungkin saja 2 centong bisa dikurangi sesuai waktu makannya. Lalu hindari karbohidrat sederhana, atau karbohidrat sederhana itu karbohidrat yang mudah diserap, jadi penyerapannya itu lebih cepat, seperti gula pasir, gula jawa atau gula aren, lalu sirup, selai, Ya, manisan. sirup Sirup itu kan kandungan gula tebu. Nggih, gula tebu itu kan kandungan gulanya tinggi Pak. Lalu ada buah-buahan di sini bukan semua buah itu tidak boleh dimakan, cuman harus ada yang dihindari dan ada yang harus dibatasi, seperti itu. Dalam
konsumsinya. Lalu ada susu kental manis, lalu ada minuman botol ringan seperti biasanya itu kalau dijual-jual itu kayak ada teh kemasan atau susu kemasan seperti itu, mungkin itu bisa dihindari. Lalu ada dodol, ada es krim, kue manis, kue kering seperti itu. Lalu ada dendeng dan ada sate. Dendeng jarang Oh, dendeng makan. itu Tapi nggak, kalau Pak? abon saya suka. Abon sapi. Abon Atau sapi. Ya, yang paling seneng abon sapi. seperti itu Bapak. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Yang perlu saya tanyakan yaitu faktor umur itu memang makanan itu kan perlu ada batas. Untuk usia seperti saya nih makan tidak terlalu kenyang atau sebelum kenyang, kan paling tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang saya makan makan tapi tidak kenyang. Untuk apa istilahnya kewajiban makan siang misalnya makan dikit tapi tidak full, tidak, maksudnya tidak sampai kenyang banget ya. Malam ya gitu tidak sampai kenyang. Tapi saya tuh kalau tengah malam biasanya kan ini tenggorokan garing, terus saya mesti minum air putih. Sudah minum air putih, ada mil-milan apa kadang ada buah ya buah. Kadang makan bareng deh Mbak. Boleh Bu, makan penderita diabetes itu disarankan untuk makan sering tapi dengan porsi kecil. Ya, tidak Tapi harus juga 3 kali, iya. tapi porsinya sedikit. Tapi kalau lapar makan lagi. Tapi dilihat juga nih Pak, kayak makanan yang harus dihindari atau dikurangi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak? Ya itu tadi mengenai batas makanan dengan usia seperti saya kan, sekiranya berlebihan kan tidak boleh, makanya saya Sebenarnya tidak hanya umur saja Pak, karena makan berlebihan itu juga tidak baik untuk semua umur. Makan itu secukupnya saja. Ada pepatah kan kayak makanlah sebelum kenyang. Ya. Anakku lanang anakku yang paling cilik ini mesti memberitahu orang tuanya pokoknya boleh makan sebelum kenyang dihentikan. Iya, itu baiknya memang jadi seperti itu. istilah makan seperti itu aku tidak setuju. Sebelum kenyang dihentikan, berarti kan makanannya masih sisa, mubazir kan? Lho nek wis Ya, entek itu. to yo. Oh ya kan sebelum Kowe kenyang. iki Maksudnya kan protes. tunda, maksudnya kan tanduannya kayak barang parah, rantai sebelum kenyang, ini padahal parah. Karena nanti itu kan juga itu tadi kayak mungkin nanti berat badannya jadi naik. Nah, iya, seperti Harus tadi ada saya naik perhatian. kaget tahu, lama tidak nimbang. Kalau timbangannya yang sini Oh, rusak, dan ini yang baru beli. mungkin ada pertanyaan lain Ya. Bapak? Sudah. Untuk istirahat cukup. Kalau istirahat itu biasanya jam 10 gitu saya sudah, Jam 11 deh. tapi jam 10 suruh masuk tidur. Nanti kalau sudah di kamar ya Tujuh. pokoknya buah apa kadang-kadang belum tidur jam 11 paling enggak. Idealnya lansia itu mungkin jam 9, jam 10 itu memang sudah harus tidur. Sudah. Ya Bagus ya Mas. Oke. Sudah bagus. Mungkin kalau pola tidurnya mungkin Bapak tidak ada masalah. tidak ada masalah, Lalu ada pertanyaan lain Pak? sudah cukup. Cukup. Nggak ada. Terima kasih Bapak sudah konseling dengan saya. Mungkin setelah ini Bapak saya kasih pretest dan post-test lagi untuk dikerjakan seperti yang tadi pertama. Sebelumnya terima kasih juga sudah boleh saya wawancara. Mungkin setelah ini ada peningkatan terkait edukasi dan pola makan dan lain-lain.